mana yang dimaksud dengan Bapak pensiun pensiunan itu untuk menjamin hari tua? Direktur Utama PT Taspen dan PT Asabri dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari asuransi pensiun itu adalah untuk memelihara keseimbangan penghasilan dan memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua. Bagaimana Pak Dirut Asabri, setuju nggak itu? Setuju ya? Agar tidak tergantung kepada siapapun, agar bisa mempertahankan hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Saya ini pensiunan TNI Pak, sampai dengan 35 tahun kurang 4 bulan. Begitu pensiun berapa dapatnya? 4.770.000. Terus mana yang dimaksud dengan Bapak pensiunan itu untuk menjamin hari tua? Yang di mana Pak? Kita dipotong dengan macam-macam sampai dengan 9,3% dari gaji pokok. Tapi kalau 4 juta sekian sekarang udah naik, Pak Dirut, 5 juta 5,2, alhamdulillah, naik 200.000. Bandingkan Pak Dirut, berdua nih, Taspen juga jangan senyum-senyum aja nih. Terus apa yang kami bisa pertahankan kalau hanya mengandalkan pensiun itu? Karena pensiun itu dari gaji pokok. Sekarang pensiun saya 70% dari gaji pokok, yang cuma 5 juta sekian. Ya betul Pak Dirut Asabri ya. 70% dari gaji pokok. Ya 5 juta, 1. Itu bintang 2. Bintang 3 tambah 100.000. 5,2. Bintang 4. Ya sekitar 5,4. Kalau ada masih tanggungan, ada tambahannya plus-plus lah. Artinya, tujuan dari dana pensiun itu nggak tercapai. Apalagi Asabri ini beberapa tahun yang lalu hilang uangnya diambil pengelola. Sampai sekarang pun katanya nih, terakhir nih Pak Dirut Asabri ini keuntungan atau laba, misalnya laba agak bahasa Pak Dirut ini agak ngeri-ngeri sedap ini kalau bahasa orang Medan. Laba minus. Kok laba kok minus gede itu karpe? Pak Dirut, yang pangapunten nggih. Maksudnya apa laba kok minus? Itu nggak laba Pak jenengnya Pak. Kok laba? 2024 laba minus berapa persen ini? Laba bersih. Laba bersih lagi. Laba bersih minus 700. Berapa persen? 700 atau 119. Wait, aku lihat kacamata dulu. Udah tua barang ini. 2020 proyek 26 itu minus 54. 2026 laba bersih ya 113,70. Nah terus laba itu apa karepnya? Apa karepnya? Siapa yang Jawa Timur kene iki? Karepe apa, Pak? Kebahasanya apa? Lu sampean lu guyon tok gitu ya. Oh guyon, Pak. Nasib TNI dan Polri setelah ASNP Menhan itu, Kemhan itu digantung di situ, Pak. Jadi kalau pejabat-pejabat TNI dulu gagah berani, rumahnya besar, lampunya terang benderang, sekarang begitu pensiun 10 watt Pak. Untuk bayar listrik aja, mohon maaf ini, ngeri, Pak Di, ngeri Pak. Nah itu yang pertama. Terus bagaimana Bapak mengelola ini agar dana pensiun itu memang cukup? Nah kalau pengangguran lah, hilang jalan ya Pak. Mau jadi apa coba? Gagas 35 tahun jadi seorang prajurit TNI. Iya kan? Pak Dirut bukan prajurit TNI kan? Bukan kan? Pak Dirut? Bukan ya? Pak Dirut, betul ini Dirut Asabri. Oh Bapak Dirut Asabri? Bukan ya? Loh ya makanya kalau bukan Bapak saya bisa aja Bapak senyum-senyum karena Bapak nggak merasakan bagaimana suka dukanya menjadi prajurit Pak. Ini mengerikan. Apa cara mengerikan, cara Jawa ini apa mengerikan tuh? Apa Bu? Artinya mengerikan di bahasa Jawanya. Medeni, Masya Allah, medeni Pak. 5 JT loh Pak. Sampai kek no awak adewi. Sementara 5 tahun, 34, 35
itu berjuang untuk negara dan bangsa. Ujung-ujungnya seperti itu. Sebagaimana cara Bapak? Agar setelah prajurit TNI pensiun, nggak jauh-jauh amat, kalau nggak dapat 35 juta gajinya selama dia bintang 4 atau 3, itu paling tidak kurang-kurang 25% jadi 15 juta. Ini 5 juta. Dan yang naik sekarang TNI itu gajinya adalah tunjangan. Benar ya Pak Dirut ya? Bukan gaji pokok. Sementara pensiun itu diambil dari gaji pokok 75%. Terus bagaimana Bapak sebagai Dirut untuk merubah ini agar pensiunan TNI Polri dan PNS Kemhan itu setelah pensiun dia gagah berani menyatakan saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai seorang prajurit, sebagai seorang PNS, sebagai seorang Polri. Itu yang Bapak pikirkan. Yang kedua, Bapak tadi minta Asabri ya, minta supaya aset, saya setuju Pak pimpinan, saya setuju itu diambil untuk aset-aset yang masalah kasus yang nggak karu-karuan itu. Terus berapa nilainya bisa menutupi Bapak itu? Cukup nggak? Itu loh Pak. Terus kalau demikian memang pemerintah memang tidak mampu langsung untuk menambah gaji pokok karena gaji pokok itu berdampak kepada lain. Terus apa kiatnya? Saya masuk tahun 83 Pak Dirut, keluar dari TNI itu 2017 akhir November. 35 tahun kurang 4 bulan menjadi seorang prajurit. Mengalami suka duka, tapi banyak dukanya daripada sukanya. Kemudian setelah saya pensiun, saya dikasih yang namanya surat resmi dari, karena saya di Jakarta Pak, resmi dari siapa? Teman saya itu, pensiun juga itu. Resmi, seperti sertifikat. Kemudian saya tinggal. Saya ada kegiatan lain, 18 bulan saya nggak ambil. Tak satu pun Asabri itu menghubungi saya. Bahkan membiarkan saya 18 bulan pensiun saya tidak bisa saya terima karena tidak berhubungan. Dan saya datang ke sana nggak mudah Pak. Untungnya kepala cabang yang di Cililitan itu, ya Cililitan kan, itu teman saya. Lo Mas piye ini Mas? Lo mau masuk aja dalam, lu suruh ngantri lagi. Bayangkan Pak, sudah tuwe elek. Ya toh, lu sampean kok ngantri mana? Di mana kemanusiaan kita Pak? Yang buat dihubungi, Pak Om, Pak Le, ya apa? Sampean kok kelapa belum? So nggak tahu kok iki, ya apa? Duit sampean sama ono akeh iki. Ini enggak dijarno. Apa dijarno itu Bu? Didiamkan, lu pinter ibu malah. Timbarno. Parah Pak. Jadi kalau tiba-tiba mati, ya jarno hilang Pak. Betapa menyenangkannya, sudah sitik, mentik. Kau apa nih belas? Nah Pak Dirut, monggo Pak, perhatikan ini. Karena kalaupun gaji TNI Polri sekarang sudah naik, itu yang naik hanya tunjangan, bukan gaji pokok. Gaji pokok naik sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit dari 4 juta menjadi 5 juta, 5.200.000, dan seterusnya. Ini bagaimana saran Bapak? Agar kami yang katakan dana pensiun adalah untuk supaya masa depannya tidak langsung anjlok, bisa Bapak lakukan. Yang kemudian, aset-aset yang sudah kehilangan itu, apakah sekarang Asabri semuanya badan pengawas? Karena kalau tidak terjadi lagi, demikian juga Taspen juga. Ada nggak badan pengawasnya? Sekarang ke Taspen Pak, saya nggak mau Asabri terus. Saya masih ada Pak kartunya Pak. Sekarang udah agak bagus pimpinan, udah pakai apa namanya aplikasi. Jadi foto kanan kiri, buka kanan, mantu, geleng. Kan kalau ya Bu ya, itu geleng 2 kali, ulangi lagi. Loh Pak, kalau sudah tua Pak, wis pikun, siapa yang buka aplikasi Pak? Sampai masih gak berani. Loh kalau sudah 85 tahun, melakukan miring-miring, terus ngomong geleng kanan, geleng kiri, ya apa caranya? Ya ini orang ponaan ini putu nih, yang ada bujur nyanyar, ini enggak ono. Terus piye Pak Dirut? Kasihan lu, geleng sana, geleng sini, mantu, aplikasi ada apa? Belum memenuhi syarat, ulangi mana? Buatlah Pak, Bapak punya catatan, semua pensiunan itu WL itu, seperti saya ini, jangan menjadi susah. Memang teman-teman banyak yang datang ke mana, ke Cililitan itu ya, kantor Asabri itu. Kalau tiap gajian pimpinan, di situ ada yang namanya
lagu-lagu untuk orang-orang tua. Lagu keroncong. Iya toh? Iya toh Mas? Ada keroncong toh? Tanggal muda gajian. Tapi apakah cukup di situ untuk melayani orang-orang yang sudah berjuang pertempuran di Timur Timur, di mana-mana sudah itu? Nah itu sok ngono toh. Cakap semantan Pak. Lihat bohongan asli ini. Ya Pak, dirut ya. Kemudian taspen Pak, yang kedua. Saya nggak terlalu mau, karena Asabri masih saya bagian dari Asabri soalnya. Kenaikan gaji pensiun yang 12% itu, pensiunan, itu bagaimana mengelolanya? Sementara keuangan negara itu terbatas. Saya lihat juga uang-uang yang dari dana yang ini juga nggak terlalu banyak. Itu bagaimana Pak mengelolanya? Dan apakah di Asabri, ulangi, di Taspen juga ada badan pengawas? Kemudian Bapak minta peraturan tadi saya lihat di sini, bagaimana agar diatur mulai dari penguatan kelembagaan, kemudian kepesertaan PPK, PP3K, kemudian pembayaran UPSL, itu menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan Komisi 6? Ya nanti aja, nanti beliau marah sama. Yang kemudian juga reformasi program itu Bapak nggak usah, kalau menurut saya nggak usah. Selama itu untuk kebaikan para pensiunan, nah Bapak harus baik-baik juga, nggak apa-apa Pak. Percayalah Pak, kami pensiunan ini, ya Pak Dirut Asabri, itu lemah lunglai Pak. Berapa banyak mereka yang sudah sakit, yang sudah ini, tapi Bapak cuma mengasih 5 juta Pak. Aku bintang luar loh Pak, sakit loh. Tole, kayak bayar listrik, kata Pak Adi Satria itu, mboten cekap. Apa mboten cekap itu? Gak cukup. Tolong Pak, itu dari saya. Terima kasih pimpinan.